Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami untuk mata kuliah Al-Quran yang berjudul Mukjizat Al-Quran. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian mukjizat akan disampaikan oleh Nurmaini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kemukjizatan. Kemukjizatan adalah sebuah keniscayaan dalam keyakinan umat muslim. Sederhananya, kata mukjizat diartikan dengan sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang membuat pihak lain sungkan menghadapinya. Tidak diragukan lagi bahwa dalam sejarahnya Al-Quran telah melemahkan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat dari manusia manapun yang ingin menentangnya. Sesuatu yang disebut kemukjizatan itu memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, sesuatu yang berlebihan yang luar biasa yang hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi saja. Kedua, sesuatu yang berlebihan atau bertentangan dengan alam. Ketiga, sesuatu yang tidak mampu ditandingi oleh manusia manapun. Ada beberapa kriteria sehingga sesuatu itu disebut sebagai mukjizat. Yang pertama, sesuatu yang disebut mukjizat hanya ada pada tangan Rasul dan Nabi saja. Kedua, sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, sesuatu itu terjadi di luar nalar manusia. Keempat, sesuatu itu tidak dapat dibuat tandingannya oleh manusia manapun. Kelima, sesuatu itu terjadi pada seseorang yang sama dengan pengakuannya sendiri. Macam-macam mukjizat. Mukjizat adalah bersumber dari jiwa yang bersih. Kemunculannya dimaksudkan untuk menghasilkan perbaikan serta memberikan petunjuk. Berikut macam-macam mukjizat dalam Islam yang umum dan perlu diketahui. 1. Mukjizat syakhsiyah. Pengertian mukjizat syakhsiyah adalah macam-macam mukjizat yang keluar dan berasal dari tubuh seorang nabi serta rasul. Seperti halnya peristiwa air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah, cahaya bulan hingga memancarkan dari tangan Nabi Musa, serta adanya penyembuhan penyakit buta dan juga kista oleh Nabi Isa. 2. Mukjizat akliyah. Pengertian mukjizat akliyah merupakan macam-macam mukjizat rasional ataupun masuk akal karena hanya ada satu mukjizat, yaitu kitab suci Al-Quran. 3. Mukjizat kauniyah. Pengertian mukjizat kauniyah adalah macam-macam mukjizat yang memiliki kaitan dengan peristiwa alam, seperti misalnya peristiwa bulan yang dibelah menjadi 2 oleh Nabi Muhammad, dan peristiwa dibelah Lautan Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. 4. Mukjizat salbiah. Pengertian mukjizat salbiah adalah macam-macam mukjizat yang tidak membuat sesuatu tidak berdaya, seperti peristiwa Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, akan tetapi api tak mampu membakar tubuhnya. D. Segi-segi kemujizatan Al-Quran. Segi-segi kemujizatan Al-Quran di antara lain: A. Segi bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam, seperti masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam dikarenakan membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. D. Segi ilmiah. Para pakar selalu berusaha meletakkan metodologi ilmiah yang mengikat rantai fenomena-fenomena yang saling berkaitan dalam kehidupan dan di alam semesta ini. Allah telah menyuruh manusia untuk melakukan riset dan belajar, sebagaimana tercantum pada surah yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad, yakni Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. C. Segi tasyri. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma, sopan santun, undang-undang politik, ekonomi, sosial, serta hukum-hukum ibadah. Tentang akidah, Al-Quran mengajak kita, umat manusia, pada akidah yang suci dan tinggi, yakni beriman kepada Allah yang Maha Agung, serta meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Apabila akidah seorang muslim telah benar, maka ia menerima segala syariat Al-Quran, baik menyangkut kewajiban maupun Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemujizatan Al-Quran dalam tahapan tantangan ayat Al-Quran.
Mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Quran, yang berarti kebenaran yang datang bukan dari luar Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tahapan-tahapan tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang yang meragukan kebenaran dari Al-Quran. Sebagai firman-Nya, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dan Nabi Muhammad menantang orang-orang agar membuat semisal dengan Al-Quran melalui 3 tahapan. Antara lain yaitu 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka untuk membuat semisal keseluruhan Al-Quran sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Menjelaskan bahwa manusia dan jin tidak akan mampu membuat sesuatu yang serupa dengan instruksi Al-Quran, meskipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan tantangan itu dengan firman-Nya, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Hud ayat 13 yang artinya, bahkan mereka mengatakan, Dia, Muhammad, telah membuat-buat Al-Quran, lalu dikatakannya bahwa itu dari Tuhan. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surah saja yang dibuat-buat, yang menyamainya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang benar dalam tuduhan kamu. Namun, tantangan tahap kedua pun tak dapat dilayani oleh mereka, sedangkan mereka tetap tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, untuk tahap ketiga ini Allah tetap menantang mereka tetapi lebih ringan daripada tantangan yang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum dalam surah Yunus ayat 37 yang artinya, atau patutkah mereka berkata, Dia Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar tuduhan kamu itu, maka buatlah satu surah semacamnya dan panggillah siapapun yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu benar dalam tuduhanmu. Ketiga tahapan tersebut diturunkan Allah ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah, dan Allah menurunkan wahyu yang berisi tentang tahapan-tahapan yang keempat kepada Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah walau satu surah yang lebih kurang